Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan tidur dan terjaga. Oh, banyak ulama seperti itu. Yang fardu ain contohnya mengetahui dalil kalau Allah itu satu. Orang yang ikut-ikutan mengatakan Allah satu tapi nggak tahu dalilnya, secara umum dosa. Allah kasih makan, kasih minum, kasih tangan, kaki, kasih akal, pikiran, bahkan sekarang Allah kasih wasailul i'lam, Allah kasih media. Tapi dia masih nggak mau juga untuk nuntut ilmu, dosa, meskipun imannya sah. Fardu kifayah itu levelnya di atas. Artinya antum duduk di sini menggugurkan dosa orang Islam yang nggak belajar. Niat antum saya husnuzon. Antum semua yang duduk di sini memang sama-sama mau belajar ilmu agama. Ana baik sangka sama antum, semua yang duduk di sini cari ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya doakan yang ikhlas niat untuk ilmu di majelis ilmu ini, dia akan bisa ngajarin aqidatul awam sama orang banyak. Minimal ngajari ke anak, istri dan suaminya. Kalau akhwat, jadi akhwat yang alimah. Jadi akhwat yang bisa ngajarin orang tuanya, ngajarin anak dan suaminya. Kenapa kita pakai kitab Aqidatul Awam? Karena Aqidatul Awam ini adalah kitab yang penuh barokah. Yang menyusunnya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, seorang ulama besar yang wafat di Makkah. Beliau menuliskan nazam Aqidatul Awam ini tidak sembarangan, laisa min tilqa'in nafsihi, bukan gara-gara beliau pengen nulis, akan tetapi bisyarah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui mimpi. Jadi mungkin nggak kita itu mimpi ketemu Nabi? Sangat mungkin, bahkan dalam keadaan terjaga pun mungkin kita melihat Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Barang siapa melihatku dalam keadaan terjaga, tertidur, barang siapa menyaksikan di dalam ru'yah mimpinya, menyaksikan diriku, maka sesungguhnya dirinya betul-betul menyaksikanku. Ada hadis kedua, wa man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqazah. Barang siapa sudah melihatku dalam keadaan tertidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ini tafsiran ulama beda-beda. Karena ada hadis ketiga, man ra'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqazah. Orang yang melihatku dalam keadaan bermimpi seolah-olah melihatku dalam keadaan terjaga. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan tidur dan terjaga. Oh, banyak ulama seperti itu. Lagi zikir, di depannya ada Nabi Muhammad SAW. Tapi beb, kan Nabi itu zatnya cuma satu. Betul. Tapi apakah antum nggak pernah berpikir, ini saya satu yang nonton ratusan orang. Antum lihat YouTube, orangnya berapa? Satu. Yang lihat berapa? Meskipun tempatnya jauh. Kok kita lebih percaya teknologi daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki melihat Nabi itu sedang duduk dan para sahabatnya itu membuat halakoh, ngiterin Nabi Muhammad SAW. Ya Ahmad, wahai Ahmad, ikra' li manzumatan allati man hafidhaha dakhalal jannah. Ahmad, bacalah nazam atau untayan-untayan syair tentang tauhid, tentang akidah.
siapa yang menghafalnya, siapa yang menjaganya, maka akan masuk ke dalam surga. Wa matilkal manzumah ya Rasulullah. Saya ini nggak hafal ya Rasul. Apa nazam syair-syairnya itu? Lalu para sahabat mengatakan, isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ahmad, ente diem dulu. Dengerin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada ente. Lalu disebutkan 57 bait itu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar dan lain seterusnya. Syekh Ahmad Marzuki kaget, bangun, fawajadaha mahfuzatan fi nafsihi, maka tiba-tiba langsung hafal itu, langsung hafal. Setelah itu ketemu lagi mimpi sama Nabi Muhammad SAW, dites hafalannya. Setiap membaca bait para sahabat mengatakan amin. Abda'u bismillahi warrahmani amin wabirrahimi daimil ihsani amin falhamdulillahil qadimil awwaliya amin 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 amin. Terus setelah selesai Nabi berdoa, semoga Allah memberkahimu Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dengan aqidatul awam ini umat Islam. Bangun Sidi Ahmad Al-Marzuki. Sekarang kita saksikan, setelah hampir 300 tahun Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki nggak ada, kita masih mempelajari kitab aqidatul awam. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati manusia. Itu definisinya. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati kita. Semakin kuat akidah seseorang, semakin kencang ikatannya. Semakin lemah akidah seseorang, semakin longgar ikatannya. Ziyadatul iman bi ziyadatil amal. Iman itu bisa bertambah karena tambahnya amal kita, baik amalan zahir maupun amalan batin. Amal ada dua. Ada amalan yang sifatnya zahir melalui anggota tubuh, ada amalan yang sifatnya batin. Amal zahir salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Amalan batin ikhlas, ridho, nggak takabur, nggak suka dipuji orang. Wali min auliyaillah, wali besar di Jakarta yang masih hidup, kalau duduk nggak mau di depan, di belakang duduknya. Nggak mesti loh. Para aulia tuh harus duduk di depan gitu. Nah. Ada para wali yang nggak suka takudum ke depan, sukanya khamilin. Maka saya di Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan wali yang tingkatnya tinggi itu, semakin dia itu diangkat derajatnya oleh Allah, semakin dia membenamkan dirinya ke permukaan, ke dalam bumi. Dari permukaan ke dalam bumi. Semakin orang menghinakan dirinya di hadapan Allah, Allah akan semakin angkat derajatnya. Buat apa? Nguji tawadukmu itu hakiki atau muzayyaf. Rendah hatinya kita itu dibuat-buat atau betul-betul karena Allah. Jadi akhirnya Syekh Ahmad Al-Marzuki memegang tampuk wilayah itu. Tanda kewilayahannya, kewaliannya apa? Sekarang kita belajar kitab Aqidatul Awam. Dan kitab ini diberkahi. Yang membacanya diberkahi, yang mengamalkannya juga diberkahi. Syarah daripada Aqidatul Awam ini banyak.
Silakan Anda beli di Tokopedia. Penjelasan dan terjemah Aqidatul Awam. Ada yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Ada yang ditulis oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sebagian para ulama Hadramaut juga menuliskannya dari syarah Aqidatul Awam ini. Dan sedikit yang mau ngajarin kitab ini. Nggak banyak yang mau ngajarin kitab ini. Ulama sudah pada dicabut, ikhwah. 38 tahun sahabat saya Kiai Haji Muhammad Rizki Zulkarnain, menantu Abu Ya Saifuddin Amsir, diambil orang alim. Kalau ketemu langsung keluar syair-syair Arab min tilqa'i nafsihi wa haliyan. Nggak perlu nyusun di rumah, ketemu langsung bersyair. Meninggal 38 tahun. Kalau antum nggak serius belajar ini, jangan salahkan kalau kiamat itu datangnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Jadi ketika Nabi menyebutkan tanda kiamat, ada larangan bagi diri kita supaya jangan begitu kejadiannya. Ulama dicabut, orang bodoh naik ke atas mimbar. Orang yang cuma punya maklumat, punya informasi, nggak punya zikir, batinnya kotor. Sukanya debat orang. Antum semua yang ngaji sama saya, haram antum benci kepada siapapun. Buang. Tapi Bib, Syiah salah, Wahabi Salafi salah, Ahmadiyah lebih salah. Betul, benerin. Qadariyah salah, benerin. Tapi jangan benci. Harus punya rahmah. Maka para ulama itu adalah orang yang memandang orang lain dengan perasaan rahmah. Orang kafir ya beneri. Dia kafir, kasih tahu. Kamu kenapa nggak percaya sama Allah? Tuh kasih tahu. Tapi jangan benci orangnya. Karena kebencian itu akan menjadi penyakit yang merokoti batin antum. Jangan. Antum nggak bisa naik derajatnya. Orang nggak bisa naik makomnya di sisi Allah kalau masih punya perasaan benci. Bahkan sama anjing. Anjing itu binatang najis. Betul. Tapi anjing ada yang anjing muhtaram, anjing yang dihormati dalam syariat. Apa itu anjing muhtaram? Anjing yang nggak liar. Anjing yang nggak liar ini dihormati dalam syariat. Sampai kalau seandainya kita bawa air cukup hanya untuk wudhu, tiba-tiba ada anjing nyari-nyari air, menjilat-jilat tanah dan pasir mencari air, antum tayamum. Airnya dikasih ke anjing, sah tayamum. Itu anjing, ikhwah. Jangan kita belajar ilmu untuk debat ya. Kita semua pasti mati. Aneh mati, ente semua mati. Cari ilmu supaya hatinya bersih. Gini. Ketika saya bilang misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dosa saya digugurin. Antum ketika dengar pakai telinga masuk ke sini, dosa antum digugurin. Maka beda-beda orang duduk di majelis taklim itu kadar gugur dosanya beda. Semakin dia insot, dosanya semakin digugurkan. Semakin dia nggak insot, ya kadar gugurnya tidak sebanyak yang awal. Baik. Abda'u bismillahi warrahmani. Saya akan ajarkan antum cara membaca kitab ulama yang ada sanadnya. Jadi ini dipraktekkan ya. Kalau kita mau membaca kitab apapun itu harus ada caranya. Pertama, antum harus kenal siapa yang punya kitab. Maka jangan pernah antum lewatin biografi muallif, biografi pengarang jangan pernah lewat. Supaya antum tahu nih orang siapa. Kedua, antum bacakan suratul Fatihah dan doakan supaya ilmunya masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, cari ulama yang punya sanad kitab itu. Yang sudah pernah belajar dari gurunya sampai kepada Nabi. Karena zaman sekarang banyak orang nggak punya sanad mau ngajar, rusak. Ini udah kayak bom kar aja ini meja.
dorong lagi, tarik lagi. Ini lama-lama mainan ini saya nih. Ya. Cari sanadnya. Cari. Saya dapat sanad Aqidatul Awam ini banyak. Melalui jalur Sayyidi Syekh Haji Ahmad Marwazi Siddiq, lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani, melalui jalur Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam dari Masyayikh Hadramut, melalui Sayyidi Syekh Hisham Kamil Hamid Musa, melalui Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, melalui Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas. Banyak dan tertulis. Saya akan ijazahkan ini syarah Aqidatul Awam. Bukan cuma Aqidatul Awamnya, tapi syarahnya pun akan saya ijazahkan. Bagi siapa yang di dalam hatinya punya kejujuran, bagi siapa yang di dalam hatinya punya keikhlasan. Allah kalau sudah mau ngangkat orang, nggak tanggung-tanggung ibu. Tapi bib saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu lebih berpotensi jadi wali. Karena ibu rumah tangga itu banyak waktu luangnya. Tapi kalau dipakai nonton Netflix, ya nggak jadi wali. Kalau dipakai nonton YouTube, ya nggak jadi wali. Tapi kalau ibu mau pakai waktu luangnya buat zikir, nah jadi wali. Suami ibu bertekuk lutut sudah. Ibu ngomong yang keluar bintang. Ibu doa yang keluar harum. Kecium oleh para aulia. Fala tataraqqab faraghal aghyar. Jangan ngikut-ngikut orang yang suka ngabisin waktunya untuk hal yang nggak perlu. Saya ngajarin antum Aqidatul Awam ini supaya antum gampang ingat sama Allah. Supaya menggugurkan dosa-dosa saya yang hina ini. Bukan buat antum berdebat. Bukan buat antum jidal. Supaya antum dekat dengan Allah dan bisa membawa kita semua yang ada di sini adalah tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan betapa bangganya Nabi Muhammad SAW ketika lihat, oh ini fulan, antum fulan ya dulu ngajari akidah yang benar. Oh antum fulanah ya ngajari akidah yang benar. Padahal antum punya suami. Iya, ya Rasul saya sudah diizinin waktu itu. Sebaliknya kalau kita habiskan waktu untuk hal yang sia-sia, ya sudah. Kita nggak bisa nanti ngelihat Nabi Muhammad SAW dari jauh. Jadi kita nggak bisa dekat, kehalang-halangi sama yang lain. Waliyazubillah. Cara baca kitabnya gini. Bisanadil muttasili ilal muallif, atau pakai bahasa Indonesia, dengan sanad yang bersambung kepada pengarang kitab ini. Sebutin nama imamnya. Itu baca kitab aja, kitab apa aja begitu etikanya. Pakai sanad. Dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad saya yang bersambung, dengan sanad guru saya yang bersambung kepada pengarang kitab ini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada mereka, memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan mereka dunia akhirat. Berkata, nah gitu. Bisanadil muttasili ilal Imam Al-Bukhari nafa'anallahu taala bihi wa bi'un fid dharain amin qala. Nah gitu. Beliau berkata, jadi ketahuan orang yang pernah ngaji kitab sama ulama dengan orang yang ngaji kitabnya sama ubaru. Kadang ini hadisnya ini hadisnya ini. Loh, kamu sudah baca hadis itu melalui lisan para ulama atau kamu baca itu lewat Google? Kamu pernah ngaji hadis Bukhari. Kamu punya Sahih Bukhari nggak di rumah? Ngaji sama siapa kamu baca Sahih Bukhari? Tirmizi bilang, iya, kamu sudah pernah ngaji Tirmizi dengan siapa? Hati-hati. Jangan nggak amanah kita jadi orang. Baca Google, bilang Google. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharin amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u, saya memulai dengan bismillahirrahmani, dengan bismillahirrahmani
wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang kebaikannya tidak terputus. Bu, pengen punya anak yang soleh dan soleha, Bu? Pengen punya anak yang bisa narik kita masuk surga, Bu? Kalau pas kita suapin ke mulutnya, jangan lupa baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Ambil lagi suapan, baca bismillah, selesai alhamdulillah. Kalau yang belum punya istri, ya sabar. Yang belum punya anak karena nggak punya suami, ya sabar. Nanti ada waktunya. Suapi diri sendiri dulu. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Begitu caranya. Jangan bismillah, habis itu alhamdulillah. Salah itu. Terus biasakan sebelum makan dan setelah makan berwudu. Riwayat Imam Tirmizi, ada sahabat Nabi nanya, "Ya Rasulullah, saya pernah baca di kitabnya ahli kitab, ini tertulis orang-orang Yahudi itu sebelum makan berwudu. Yang benar gimana?" Sebelum dan sesudah makan berwudu. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Faham sampai sini? Bismillah. Minum. Cara minum Nabi SAW. Yang barang siapa meminum dengan cara seperti ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka lambat laun, entah sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, rasa ingin bermaksiatnya akan dicabut dari dalam hatinya, dikikis dikit-dikit. Yang tadinya pacaran lama-lama ogah pacaran, yang tadinya suka berzina lama-lama ogah zina, yang tadinya suka narkoba lama-lama ogah narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lo minum tuh ibadah, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ijazahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Anda tahu Syekh Mutawalli Sya'rawi meninggalnya bagaimana? Wafatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi enggak tiba-tiba. Kok tiba-tiba langsung wafat? Beliau tiba-tiba mengatakan, "Ya Rasulullah, ana gai dilwati, ana gai ya Siti Fatimah, ana gai dilwati." "Ya Rasulullah, iya sekarang saya datang." Itu anaknya langsung ngomong, nyeritain, "Ya Siti Fatimah, sekarang saya datang. Sekarang saya datang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dirimu. Langsung melihat Nabi SAW mau meninggal, didatangi Nabi. Para aulia itu yang mentalkin bukan orang di sekitarnya, yang mentalkin malaikat. Video viral di mana seorang buya dan mursyid thariqah Naqsyabandi di daerah Minangkabau. Semalam saya baru kumpul sama murid-muridnya. Semalam baru berkumpul sama murid-muridnya di daerah Minangkabau, lagi ceramah, tiba-tiba la ilaha illallah, bluk. Kalau kita bagaimana? Lagi nonton Netflix, mantap. Ingat, ini bawa nasihat pulang. Orang akan mati dengan kebiasaannya. Tulis yang gede, taruh di kamar. Blek, orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Antum biasa nyiram tanaman sambil sholawat, matinya begitu. Biasa baca Quran, matinya gitu. Biasa zikir, matinya begitu. Mau mati bagaimana? Uninstall Netflix, uninstall itu semua itu. Antum sudah nggak punya waktu. Habis ini saya bisa mati, antum bisa mati. Kita kalau pas lagi zikir itu
Kadang-kadang sampai pas mau pingsan. Pernah satu kali lagi duha, ya Allah jangan matikan saya sekarang, jangan matikan saya sekarang. Nggak sadar. 1 jam kemudian baru bangun. Itu habis baca zikir, baca sholawat, dan baca salam kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Antum semua harus cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Itu keluarganya Nabi, bid'atun minni, potongan dariku. Ibaratnya kalau Sayyidah Fatimah nggak ada, Rasul nggak lengkap. Antum harus mahabbah dengan Sayyidah Fatimah, dengan keturunannya Sayyidah Fatimah. Antum harus mahabbah juga dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Semua itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak terpisahkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Baca biografinya Sayyidah Fatimah, ibu. Makanya kadang orang Syiah itu mempermasalahkan tanah warisan Rasul, menukil riwayat yang nggak benar. Katanya Sayyidah Fatimah marah-marah kepada Sayyidina Abu Bakar karena tanah warisannya nggak dibagi. Ada seorang wali yang nggak mau dikenal, bilang apa? Nggak masuk akal. Sayyidah Fatimah dunia aja dibuang sama Sayyidah Fatimah untuk Allah, apalagi cuma tanah. Apalagi cuma aulia itu nggak cinta dunia. Yang cinta dunia aulia tukang bakso. Ar-Rahman. Apa maknanya Ar-Rahman dan bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman khasul ismi amul makna. Namanya hanya boleh khusus bagi Allah, Bapak Ibu. Nggak boleh orang dinamakan Rahman, tapi harus pakai ujung depan Abdur Rahman. Hambanya Rahman. Mananya apa? Yang menanggung alam semesta. Bayangkan kalau ada orang namanya Ar-Rahman atau Rahman, apakah sanggup penanggung alam semesta? Maka kalau nama itu jangan keaboten, jangan keberatan nama itu. Yang laki kasih nama bagus-bagus, Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Ali, Aisyah, Zainab, Sofia, Fatimah, Khadijah. Kasih nama yang begitu. Kasih nama anak si Milikiti. Ngapain? Kriwil. Kasih nama anak ngapain? Belang bentong. Ada orang namanya begitu. Mau ngapain? Kasih nama begitu. Pas lagi gerhana bulan. Gerhana bulannya gelap. Kasih nama anaknya gelap gulita gerhana. Ih, ngapain? Sudah Muhammad, Ahmad, Abdullah. Makanya hak seorang anak itu memperbagus nama. Nggak tergantung nama itu yang ada di akte. Misalkan antum dilahirkan dengan nama Cekidot, karena YouTuber bapaknya Cekidot guys. Anak kedua Sakrep. Anak kedua Sakrep namanya. Nggak apa-apa. Cara gantinya bagaimana? Minta sama Allah, ya Allah, ini kerjaan orang tua aneh, bukan kerjaan aneh nggak mau nama ini. Anak pengen namanya Muhammad. Meskipun ente dikasih nama Cekidot, nanti ente di hari kiamat dipanggilnya Muhammad. Panggilnya Aisyah, panggilnya Khadijah, Fatimah. Masya Allah, Masya Allah. Itu Rahman. Rahman ini yang ngasih nikmat kepada siapapun, baik sholat atau tidak, iman atau tidak. Kalau ada orang kafir kaya, ada orang mukmin nggak sholat, nikah lebih dulu dari kalian yang jomblo, itu bukan menjadi satu tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur kita berada di sirat mustaqim adalah istiqomahnya kita di dalam menjalankan syariat. Sholat subuh di masjid, sholat isya juga di masjid. Sisa waktu sholat maghrib, kalau yang laki-laki punya anak, punya istri, karena anak istrinya belum tahu agama banget, ya di rumah ajarkan anak istri, tidak apa-apa.
Kamu habiskan sholat maghrib 5 waktu di masjid, anak istrimu terbengkalai, dosa kamu. Apalagi istrinya nyuruh-nyuruh suaminya ke masjid, biar bisa apa? Biar bisa nonton Netflix. Kamu itu ke masjid aja. Kamu harus ke masjid. Oh, dia nonton Netflix sambil makan kuaci. Enak bener suamiku kalau 5 waktu terus ke masjid, bebas. Wah, ini istri nggak bener. Tapi ini istri yang di sebelah sana, bukan yang di sini. Tapi dari sana tuh pindahan dari sini. Ar-Rahman. Jadi antum gak usah silau. Antum fokus aja dengan ibadah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah keabadian yang dituju. Wa birrahimi daimil ihsani, dan juga dengan rahim. Daimil ihsan artinya zat yang kebaikannya tidak terputus. Antum lihat, saya bergerak nih. Ini Allah menciptakan motion atau gerakan itu adalah terjadi penciptaan Allah. Tadi saya lewat Tol Alam Sutra, lihat ada orang main bola, main skateboard apa. Saya cuma mengucap Alhamdulillah, subhanaka ya Rabb, maha suci Engkau. Begitu hebatnya ciptaanmu menciptakan ada orang yang punya pikiran main skateboard, ada orang yang punya pikiran main sepeda, ada orang yang mau ngaji di Asy'ari. Hebat betul Allah ya. Antum gak usah susah-susah kalau mau ingat Allah itu, gak usah. Kemana kita? Saya ini pengen ke Switzerland. Wih, mau ngapain? Mau tadabbur alam. Ya salah, mahal kali lah. Lihat ini loh tangan ini loh. Antum lihat tangan antum ini coba. Ini siapa yang buat ini kalau bukan Allah? Ini siapa yang buat ini? Kita punya Tuhan Allah. Maka jangan jadi orang yang seperti nggak punya iman. Oh, saya ini nggak tahu harus gimana. Ente punya iman apa enggak? Sebelum kita ada dinosaurus, zaman dinosaurus dulu, cicak itu sudah dikasih rizki. Saya mau tanya, cicak, kucing, keledai, monyet itu kuliah apa enggak? Punya CV enggak? Ada monyet ngajuin CV ke pohon pisang, dapat pisang. Cicak bu yang nggak punya sayap dikasih makanan nyamuk yang punya sayap. Makanya akhwat jangan sampai jadi nyamuk buat cicak-cicak yang nggak jelas. Zikirnya kencengin, baca rotib haddad, baca rotib atos, baca rotib idrus, baca rotib. Nanti saya ijazahin baca rotib. Kayak tadi nunggu saya nih baca rotib anak-anak Arif ini. Karena rotib haddad itu ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad semata-mata untuk apa? Untuk menolak daripada kesesatan. Nggak mau sholat itu sesat, nggak mau puasa itu sesat, nggak mau zikir itu sesat. Baca terus rotib haddad, lama-lama megang Quran. Loh, kok enak ya megang Quran ini? Megang tasbih, loh, kok enak megang tasbih ini loh? Baca kitab, enak baca kitab ini enak ya. Nangis, ingat sama Allah, enak nangis ingat Allah itu. Itu karomahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di Banten ada satu kampung isinya pesantren. Isinya pesantren pada gulung tikar. Kecuali satu pesantren, anak punya kawan, anak punya sohib. Itu pesantren yang gulung tikar, benci habaib. Benci sama habaib. Ana sampai ini bukan karena ana dari habaib. Antum kalau benci sama keluarga Nabi Muhammad SAW, punten sulit. Pengen futuhnya sulit. Semua ulama itu muhib dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Bukan lihat dia. Antum jangan lihat saya. Ngelihat kakek-kakek kami. Ngelihat Nabi Muhammad SAW. Ngelihat Siti Fatimah Zahra. Ngelihat Sayyidina Ali. Ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ngelihat Fakih Muqaddam. Ngelihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu harus mahabbah, jangan punya benci sama orang. Ada Habib yang nyeleneh, ada Habib yang nggak nyeleneh. Sudah wis, ikuti saja yang nggak nyeleneh. Habib itu ada yang funky juga.
Ada yang main skateboard juga. Ikuti yang mengikuti jalan salafus sholih. Contohnya bagaimana membedakannya? Kalau dari maghrib sampai isya di rumah mendidik anak istri, bukan kelayapan. Kalau maghrib sampai isya di Starbucks, nah berarti dia yang tadi itulah. Tapi tetap harus dicintai. Kenapa? Karena itrahnya, karena warisan darahnya Nabi. Nasihati wajib, beb. Jangan di Starbucks mulu, beb. Kesian nanti kakek ente. Nabi Muhammad SAW ente sudah dikasih darahnya Nabi sama Allah. Coba tunjukin sama kita ini akhwal. Akhwal itu jamaknya khol. Khol itu artinya apa? Paman dari pihak ibu, saudara ibu. Ada habaib, ada akhwal. Akhwal itu artinya saudaranya ibu. Ya saudara, saudaranya ibu, saudara. Ente kayak kasih tunjuk sama akhwal yang betul, beb. Coba tunjukin yang betul. Tunjukin kalau ente itu mahabbah, ente nggak merendahkan, ente tawadhu, ente tunjukin ente punya mahabbah sama semua orang. Nanti semua orang cinta sama ente. Nah, itu yang betul. Antum wajib nasihatin kalau ada habaib yang begitu. Jangan dibiarin. Cintanya jaga, nasihatinya harus. Rahim amul ismi khosul makna. Orang boleh pakai nama Rahim bebas. Bebas. Tapi maknanya khusus. Apa maknanya? Rahim bima ghafara. Artinya Allah hanya akan mengampuni dosa orang yang beriman. Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami semua yang hadir di sini dalam keadaan Islam. Matikanlah kami semua, ya Rabb, yang ada di sini dalam keadaan di mana kami paling mencintai dirimu. Ambil. Saya suka bilang dengan istri saya begini, Mi, seandainya Abi mati besok, kelamaan. Asalkan Abi mati dalam keadaan paling mencintai Allah dan Rasul dan dosanya dihapus, jangankan besok, Abi selesai ngomong ini atau Abi lagi ngomong ini, ambil aja. Itu Nabi Musa alaihissalam begitu. Didatengin malaikat mautnya digaplok. Dijemput malaikat maut. Nyuwun sewun doro Musa. Nggak ceriu itu malaikat maut. Saya mau ambil nyawa. Falatomahu hatta a'warahu. Ditabok itu malaikat Israel, matanya mencolot keluar. Ini khilaf antara Syekh Muhammad Ghazali, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ulama-ulama Salafi Wahabi, Syekh bin Baz itu udah khilaf, takwil. Tapi ya mungkin saja malaikat itu bertasyakul, shape shifting menjadi seorang manusia sehingga matanya bisa keluar. Terus malaikat itu balik lagi. Saya menyampaikan wahyu dari Allah. Apa wahyunya? Kamu bisa hidup 1000 tahun lagi. Tapi artinya perjumpaanmu dengan Allah akan tertunda 1000 tahun lagi. Ya wis, matikan saya sekarang. Saya mau tanya sama antum. Antum milih mati lama atau mati cepat? Ayo tak aminin. Mau mati lama atau mati cepat? Mati lama atau mati cepat nggak jadi soal. Yang penting dalam keadaan terbaik. Batin ini, ruh ini lagi naik. Nah, cabut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau lagi ada private moment itu zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ngomong sendiri. Ya Allah. Saya bersaksi ya Allah. Saya bersaksi bahwasanya memang nggak ada Tuhan selain Engkau. Saya beriman kepadamu, kepada Rasul. Ya Allah, tolong ampunin saya. Bersihkan hati saya. Saya kotor banget. Saya kok ngerasa lebih baik dari tetangga saya, ngerasa lebih baik dari orang. Kalau nggak dipanggil Habib marah. Lo antum mau panggil saya Mas, monggo. Mau panggil saya Cung, ya monggo. Mau panggil saya Dul, marhaba. Kita prinsipnya apa?
innala narju siwallah. Bilang sama orang kalau misalkan antum diejek atau antum dipuji, bilang dalam hati, saya tidak mengharapkan selain Allah. Enggak kamu, enggak ibumu, enggak bapakmu, enggak hartamu, enggak kepinginan aku. Aku enggak kepinginan. Ada orang bawa mobil bagus, enggak kepinginan aku. Salah seorang wali yang masih hidup di Jakarta cerita dengan saya. Ada orang yang berdakwah tapi bangga dengan mobilnya. Wali ini masih hidup. Ada bib katanya. Orang datang ke saya bawa mobil mewah, jemput saya bawa mobil mewah. Terus saya tanya, ini kamu mobil dari siapa? Oh enggak, ini dikasih sama jamaahnya. Siapa yang ngasih? Itu dipanggil jamaahnya. Betul, kamu ngasih? Enggak bib, saya diminta lah. Mari kita bersihkan hati kita, biar kita matinya bagus. Mau nggak mati dijemput sama Rasul? Mau nggak mati dijemput sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, jemput antum semua. Dijemput sama Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ya khair, ente dulu baca kitab aneh kan? Ente cinta sama kitab aneh. Ya khair, ayo. Syahadat sekarang itu, dia mau dijemput sama Israel. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud, itu malaikat Israel itu jaraknya berapa meter ya dari kita? Tiap hari ngintai. Adit. Sekarang apa enggak nih ya? Oh belum. Nanti datangin lagi. Belum. Kalau sudah waktunya, dilihat ini orang benar atau enggak benar. Kalau orang benar, yang datang malaikat rahmat bawa kain kafan dari surga, baunya misik. Ruhnya dicabut. Ya, sekarang kamu syahadat. La ilaha illallah. Cabut sih. Ruhnya wangi, dibalut dengan kain kafan misik yang wangi. Setiap jalan lewati malaikat, ini ruhnya siapa kok wangi nemen nih? Sebaliknya, kalau banyak maksiat kita, banyak dosa kita, yang datang ngeri, serem. Malaikat maut juga serem. Mau nyambutnya itu serem. Dicabutnya pelan sampai sakitnya luar biasa. Sakit. Ya, aneh nggak nakut-nakutin. Kalau nggak percaya, coba mati duluan. Cabut, taruh kain kafan, dibawa, ketemu sama rombongan malaikat. Ini punya siapa? Busuk banget sih. Mungkin tukang gibah, tukang nyakitin orang, akidahnya nggak benar. Nah, ini. Apa yang harus saya amalkan, Habib? Antum minimal satu hari jangan lupa baca astaghfirullah 1000 kali. Astaghfirullah. Antum lagi ngapain aja baca aja. Boleh dilafazkan, boleh pakai hati. Para aulia itu kalau lagi ngeliatin antum, itu yang dilihat bukan antum. Dia ngelihat siapa yang menciptakan antum. Dan saya nggak pernah ngelihat guru-guru saya melepaskan tasbih. Kecuali lagi mau ke kamar mandi, lagi ngobrol, lagi ngopi, pegang tasbih, muter aja gini. Oh gitu ya? Ya. Oh iya. Semua aulia begitu. Ya Habib, tapi ini repot. Saya mau yang agak bekenan, yang ada pernak-perniknya. Kan ada tuh yang jual yang cantik-cantik, dikasih ornamen apa gitu ya. Habis itu difoto, habis itu di-share. Masya Allah, enaknya berzikir kepadamu. Dilihat yang nge-like siapa ini ya. Mancing, lagi mancing. Tahu mancing ikan kan? Rupanya sih dia ngelihat, oh ini musibah, kotor hati kita. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah
Lihat. Kenapa habis bismillahirrahmanirrahim ada alhamdulillahirabbil alamin? Setiap antum memulai dengan nama Allah, pasti hasilnya akan bikin antum mengucap alhamdulillah. Antum jangan pernah tinggalin bismillah. Mau masuk rumah bismillah, Bu. Ibu nanti masuk rumah setan, ingat, iblis udah sumpah bakalan pengen masukin kita neraka, keturunan-keturunan kita. Siapapun antum yang ada di sini, dia udah sumpah, lu pasti gue masukin neraka, lu anak lu semua gue masukin neraka. Dia bisikin orang untuk goda kita, dia bisikin lagi jin yang tadinya baik untuk ngejahatin kita. Dia musuh kita, dia nggak bakal berubah. Jangan antum pernah harap setan dan iblis itu akan berubah, nggak bakal berubah. Udah dikasih kesempatan, lihat. Sebenarnya kan iblis bisa minta ampun sama Allah, tapi minta apa? Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun. Tolong tunda saya diazab. Nggak apa-apa saya diazab, tapi tunda. Saya pasti akan sesatkan mereka. Dari depan, belakang, kanan, kiri saya akan sesatkan mereka. Ibu masuk ke rumah, itu anaknya iblis nunggu di situ. Ibu masuk rumah, nggak baca bismillahirrahmanirrahim, nggak mau baca ayat kursi, nggak mau baca kulhu, nggak mau baca ta'awud, dan dia masuk. Karena kata Nabi SAW, kalau kita sudah tutup pintu di rumah, setan nggak bisa masuk. Kenapa ada setan dalam rumah? Karena antum bawa masuk. Antum yang bawa masuk, istri antum yang bawa masuk, suami ibu, anak ibu bawa masuk. Kasih tahu. Jangan masuk rumah sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan keluar rumah sebelum baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau antum mulai dengan bismillah, akan selesai dengan alhamdulillah. Kalau antum mulai dengan bismillah, pasti selesai dengan alhamdulillah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil islam falhamdulillahil qadimil awwali. Oke. Qadim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya. Allah wal qadim. Maksudnya apa? Allah itu tidak memiliki awal. Fakullu majaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Jauharatut Tauhid, karangan Imam Al-Laqani. Segala bentuk apapun yang pernah atau akan mengalami ketiadaan pasti bukan Tuhan. Kenapa Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan? Karena pernah nggak ada, terus ada. Kenapa patung-patung itu bukan Tuhan? Karena pernah nggak ada, terus ada. Kalau Allah adanya tanpa permulaan. Antum jatuh cinta ada permulaannya kan? Iya, pasti ada akhir. Cuma satu cinta yang nggak ada akhir. Cuma satu, cinta sama Allah. Cinta karena Allah. Allah itu nikmatnya nggak pernah putus. Kita aja yang durhaka sama Allah. Kita mencintai orang, mencintai makhluk, mencintai barang, betapa, mohon maaf, bodohnya kita itu. Gini, antum pengen OB, dikasih office boy, atau dikasih perusahaannya. Perusahaan. Antum pengen dikasih lahan parkir atau bangunannya semua? Bangunannya. Kenapa antum malah minta-minta sama tukang parkir sama office boy? Kenapa antum nggak minta sama yang punya perusahaan? Kenapa nggak antum puji-puji saja? Antum puji-puji office boy, dapat antum perusahaan itu. Walau tempat parkirnya antum nggak dapat. Walau tempat parkirnya antum nggak dapat. Allah antum tinggalin. Allah kita tinggalin. Mau apa kita? Jangan. Kita nggak boleh gitu. Udah stop. Stop dari kesia-siaan. Semua yang saya sampaikan ini bawa pulang, amalkan. Karena percuma kalau kita cuma ngomong, nangis, nggak ada amal, percuma. Amal nggak ada ruh juga percuma. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Kalau satu zat itu sudah tidak mengalami permulaan, pasti nggak punya akhir.
Sebagaimana sesuatu yang punya permulaan pasti ada akhir, yang nggak punya permulaan pasti batin, nggak ada akhir. Allah itu nggak akan pernah tiada. Wal akhiril baqi bila tahawudi, nggak akan pernah berubah. Jadi antum kalau ngelihat orang yang antum cintai berubah, ya biasa aja. Karena memang dia pasti berubah. Makanya ketika antum dalam keadaan paling mencintai anggota keluarga antum, sampaikan. Sebelum saya kesini tadi, semua orang yang saya cintai, saya video call. Semuanya orang yang saya cintai. Yang bisa, Habib Muhammad Ramadan Al-Idrus, disusui oleh istrinya Abu Yasir Muhammad bin Al-Bin Abbas Al-Maliki, punya pesantren di Malang, orang alim, Habibi, pergi ke Jakarta ziarah keluar Batang tapi nggak ngunjungin aneh. Anak telepon ada nangis. Ya Habib, ma yasluhu laka hadza. Enggak pantas ente kayak gini bilang. Ma ra'aitu min zaman, udah jauh saya enggak pernah lihat kamu sudah bertahun-tahun. Semenjak 2014 terakhir saya lihat kamu, sampai sekarang saya belum lihat kamu. 6 tahun saya enggak pernah lihat kamu. Kenapa kamu enggak mengunjungi saya? Kamu menyakiti hati saya bilang. Saya itu kekasih kamu. Habib, mohon maaf. Ya khair. Banyak ulama saya telepon, yang di Malaysia, yang di dekat rumah. Semua orang yang abang saya satu. Kenapa lu tumben nelpon? Dah, pengen lihat wajah abangnya, kenapa emang? Sedep bener muka lo. Doa. Ya Allah, antum kalau sedang naik itu hal atau keadaan antum mencintai seorang, sampaikan. Tapi jangan disampaikan sama yang haram. Wah, aku cinta banget sama dia. Itu bukan cinta, itu kadron, nafsu itu. Itu nafsu. Jangan. Nafsu itu. Jangan sampai. Pelihara hati kita, jangan punya kebencian, jangan punya rasa emosi, jangan punya marah. Banyak zikir, banyak dekat dengan orang soleh. Pasang foto orang soleh di rumah. Pasang foto orang soleh. Apa hukumnya? Boleh, karena mengingatkan kepada Allah. Pasang foto Ka'bah boleh, pasang foto ulama nggak boleh. Loh kan ada larangannya. Apa larangannya? Karena ta'liqus surah itu nggak boleh. Surah itu maknanya apa? Timsal, patung. Melihat foto para ulama, para habaib itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas 4 bait ini saja. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. 4 ini saja. Sudah jam 11 lewat. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada bagus, kita bisa segera pulang ke rumah. Baik, silakan. Sekarang untuk sesi tanya bisa dicoba dari satu apa satu Allah 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 Allah. Waalaikumsalam. Di mana? Oh, di Nabawi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah selain Allah selain Allah ibarat Allah ibarat Masya Allah. Nah, bingung tentang apa ada beberapa ya ustaz yang memang menyebutkan tentang jalannya di dalam akidah. Jadi kalau misalkan kayak pahami kan kalau misalnya di ini memang ada jalannya, ada perbedaan di beberapa macam. Tapi kalau misalnya di akidah sebenarnya kalau misalnya secara tidak masyarakat mana yang menjelaskan yang digunakan itu yang mana, dan memang yang jelas sebenarnya bukan jelas itu mana. Iya. Berikutnya ada beberapa ustaz yang
Asy'ari, istilah lagi Atsari, Asy'ari sama Atsari. Ya. Sebenarnya istilah itu Iya. Iya. dan saya juga ingin terkait dengan ada ustaz yang memang istilahnya mengambil jalan tengah ketika ya diajarkan pertanyaan apakah sifat pelaku itu benar atau salah. Iya, iya, paham. Iya. Baik. Pertama pertanyaan antum tadi apa? Oke, khilafiyah masalah akidah. Masalah khilafiyah, jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih aja bisa kafir orang. Seperti orang mengatakan sholat fardu nggak fardu, sholat 5 waktu itu nggak wajib, ya sudah kafir. Seperti mengatakan, misal, seperti mengatakan nggak wajib bagi seorang muslim puasa Ramadan, ya kafir. Nggak wajib haji meski mampu, ya kafir. Nggak wajib syahadat, ya kafir, meskipun dalam amaliyah. Dalam akidah yang menyebabkan kufur adalah segala penentangan atau pengingkaran yang terjadi terhadap al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui oleh seluruh umat Islam dan disepakati. Allah satu, mengingkarinya kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak dan tidak diperanakan, yang mengingkarinya kafir. Tapi ada masalah furu akidah sebagaimana masalah furu fikih. Masalah kunut furu fikih, mengingkarinya nggak kafir dan nggak bid'ah. Mengingkari ini bisa kafir, bisa bid'ah, bisa tidak kafir dan bid'ah. Mengingkari yang kafir kita sudah tahu. Mengingkari yang menyebabkan kekufuran kita sudah tahu, yaitu mengingkari al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama. Adapun sesuatu yang bukan dengan dalil qat'i di dalam agama, masih dhonni, itu tidak kafir. Tapi ahli bid'ah sesat. Contoh, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Bahkan ada ustadz yang keterlaluan sampai mengatakan gini, ini saya nukilkan word by word. Kita punya rumah, babi, dia bilang punya rumah. Rumah kita nggak seperti rumah babi. Kita nggak mau disamain sama babi. Allah juga punya rumah, tapi rumahnya beda dari rumah kita dan rumah babi. Nah, coba lihat, Allah punya tempat, sama-sama punya tapi tempatnya beda. Di situ ada kata-kata sama nggak? Ya berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk, kecuali nama. Jadi ada kritik terhadap tauhid asma wa sifat. Asma atau nama itu nggak usah ditauhidkan. Kenapa? Karena ada nama yang memang gak bisa ditauhidkan. Contoh, antum qadir, mampu. Allah juga sama-sama Ada orang alim, Allah alim gak? Sama-sama alim, namanya gak mungkin dinisbatkan hanya kepada Allah. Ada nama-nama yang memang wajib ditauhidkan, seperti Rahman, seperti Al-Qadim. Kalau sudah pakai alif lam, ya. Jadi itu salah, pembagiannya juga salah. Seperti orang yang bid'ah itu mengingkari siratul mustaqim itu nggak ada. Yang ada sirat maknawi. Jalan yang lurus itu maksudnya adalah kita berjalan sesuai dengan perintah Allah. Nah itu dia. Itu ahli bid'ah itu. Mengingkari azab kubur. Mengingkari azab kubur itu ahli bid'ah, dia nggak kafir. Ada nggak yang begitu? Ada. Pengikutnya lumayan banyak, viral di media sosial. Mereka mengingkari azab kubur, viral di media sosial. Ustadznya sering diundang sana sini, mengingkari azab kubur. Saya nggak mau terlalu vulgar, dan saya nggak benci sama siapapun. Tapi antum kalau mau ngetes orang, tanya aja azab kubur tuh ada apa enggak gitu. Tuh ya. Ada yang mengingkari masalah akidah, beda dalam masalah akidah, tapi nggak kafir dan nggak bid'ah. Contoh, apakah Nabi Mi'raj naik ke atas langit Sidratul Muntaha, ruhnya saja atau dengan jasad? Dua-duanya nggak ada yang kafir, nggak ada yang bid'ah. Dua-duanya sama-sama punya argumen. Yang paling benar, Nabi itu naik dengan ruh dan jasad.
Sementara hadis Sayyidah Aisyah ditakwilkan, ma faraqa ruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadah. Roh Nabi itu tidak bisa jasadnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rohnya ikut naik, jasadnya juga ikut naik. Bukan artinya Nabi Muhammad SAW ada di tempat tidur. Nah, itu ada yang mentakwil. Tapi nggak apa-apa. Beda masalah itu nggak apa-apa. Maka Syekh Ibrahim Al-Baijuri Burhan di dalam syarah Aqaid Hasyiyah ala Syari' Aqaid Nasafiyah, beliau mengatakan begini, mungkirul Isra kafir, mengingkari Isra kafir, wa mungkirul Mi'raj mubtadi', mengingkari Mi'raj Nabi naik ke atas ahli bid'ah. Kenapa? Karena yang mengingkari Isra mengingkari Quran, mengingkari dari mutawatir, subhanalladzi asra bi 'abdihi, jelas. Sementara kisah Mi'raj tidak diriwayatkan melainkan dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hujah di dalam akidah, tapi tidak mewajibkan yang mengingkarinya kafir, bisa jadi mubtadi, ahli bid'ah. Kemudian masalah athariyah, memang ada athariyah, tapi bukan versi mereka. Athariyah itu Imam Ahmad bin Hanbal, athariyah itu Imam Al-Baihaqi, ya sama aja, setali 3 uang. Asy'ariyah, Maturidiyah, athariyah sama aja. Cuman ada yang nggak mau pakai cara argumentasi Asy'ariyah, maka mereka dikenal dengan athariyah, gitu aja. Gini. Antum suka duren, saya suka duren. Antum beli lewat Tokopedia, saya beli lewat Shopee, apa bedanya? Bedanya cuma nama, Shopee sama Tokopedia. Antum lewat same day, saya lewat 2 hari setelahnya misalkan. Sama-sama sampai nggak? Sampai. Cuma beda cara penyampaian saja. Jadi jangan diklaim athariyah mereka. Khilafah wajib. Khilafah itu wajib. Indonesia sekarang sudah khilafah. Meskipun semua hukumnya belum diterapkan. Khilafah itu artinya apa? Nasbul imamah, mengangkat imam dan pemimpin. Bukan khilafah versi si itu dan si ono. Jadi jangan diklaim nama itu. Ya, paham ya? Baik, ada lagi yang mau tanya? Pertanyaan antum berat. Habis ini banyak istighfar aja. Ya, istighfar. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pelet. Iya. Misalnya itu seseorang meminta untuk membentengi diri melalui hal yang demikian, apakah itu akan masuk keluar daripada akidah Islam? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pelet adalah sihir, jenis daripada sihir. Penggunanya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekuatan sihir karena dia lebih percaya kekuatan tersebut daripada kekuatan Allah. Allah kasih supaya dia bisa merasakan azab Allah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang ini tahu, Bu. Kalau misalkan pelet itu bisa membuat mereka masuk neraka. Mereka tahu dan mereka dengan secara sukarela begitu karena hawa nafsunya kalah. Sama saja kayak orang membunuh karena dia nggak tahu lagi mau ngapain. Maka dia bunuh itu orang yang dia benci. Dia nggak tahu lagi mau ngapain perasaannya itu. Padahal kita diajarkan apa? Tasawuf, sabar, ikhlas ya. Orang yang melakukan amaliyah seperti itu masuk surganya sulit. Meskipun dia tobat.
Meskipun dia tobat. Kalau dia nggak tobat, udah langsung masuk neraka. Kalau dia sampai menyekutukan Allah seperti tadi, dia nggak akan masuk surga. Caranya bagaimana kita ngilangin itu? Caranya bagaimana kita ngilangin itu? Ba'da maghrib, setiap ba'da maghrib, jangan pernah tinggal baca rotib al-Attas dan rotib Haddad. Baca rotib Attas dan rotib Haddad. Terus perbanyak puasa sunnah. 3, jangan pernah lepas wudhu. 4, setelah sholat berdoa, ya Allah, seandainya saja ada sihir yang menempel kepada badanku, entah karena warisan kakek nenekku, warisan orang tuaku, atau ilmu yang pernah ku pelajari secara sengaja, atau apapun yang ditanam di rumah ini, kembalikan. Siapapun yang menghalangi aku untuk dekat denganmu karena memang jin dan setan, itu tujuannya sederhana, bikin supaya ibu itu sholatnya nggak tenang, bikin supaya kita itu zikirnya nggak tenang. Tolong kembalikan ya Allah. Terus banyak wudhu, jangan pernah berhadas. Kalau misalkan lagi haid jangan pernah berhenti berzikir. Kemudian banyak sedekah. Masuk rumah jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ya Rasulullah, baca qul ayat kursi. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah. Enggak usah antum pikirin, ibu, enggak usah difikirin yang begitu. Kalau kita ngabisin pikiran kita untuk yang seperti itu, dia malah kesenangan. Dan itu nanti akan balik. Dan sihirin macam-macam. Ada orang motong kambing, baca ayat kursi 1000 kali supaya pesantren orang hancur. Ada yang begitu, dibalikin. Dengan apa? Baca qasidah burdah, baca rotib. Itu pesantren kawan saya tadi itu. Jadi bikinlah karib, baca rotib berjamaah tuh bikinlah. Jangan cuma kajian-kajian begini, nggak kisi batin antum. Bikin zikir berjamaah, bikin. Datang mau ngapain? Mau zikir berjamaah. Habis itu nasihat sebentar, dah pulang. Datang sini sama-sama membersihkan. Kalau ada yang bilang zikir berjamaah itu bid'ah, suruh baca kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri karangan Imam Asyuyuti. Itu hadisnya dijelaskan, 27 hadis lebih hadis. Mayoritasnya sahih. Kalau perlu kita bikin kajian khusus ngebahas itu. Ya. Jadi ibu yang tenang, jangan pernah tinggal itu tadi yang saya sampaikan, dan selalu baca istighfar. Ibu fokus dengan diri ibu. Baik, udah ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nanti disimpan minggu depan. Ya, insyaallah semoga antum semua sehat, berkah umur rizki, enteng jodoh, dikasih jodoh yang soleh dan soleha, ya, dikasih jodoh yang takut sama Allah, dikasih kalian uang banyak, dijadikan kalian semua orang kaya. Tapi dunia nggak ada artinya buat kalian. Dijadikan dunia ini nggak ada artinya. Dijadikan dunia itu kalian injak-injak dan Allah kalian esakan.